Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat hari Minggu umat GKI Kepaduri yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan keluarga. Berharap setiap acara yang telah kita lewati bersama dapat menguatkan kita dan keluarga kita di tengah pergumulan yang dihadapi. Untuk tema kebaktian kita pada hari ini adalah Survival Family dengan pelayan firman adalah Pendeta Melani Risa Masu dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Marilah seluruh ciptaannya kita datang ke hadapan Sang Pencipta dan puji namanya.
di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Saudaraku, bertahan di tengah kondisi yang baik adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, bertahan di tengah kondisi yang memprihatinkan bukanlah hal yang mudah. Jika kita dan keluarga kita sampai saat ini dapat bertahan dengan berbagai dinamika persoalan yang ada, maka itu semua adalah karena berkat Tuhan. Karena Tuhan yang telah menopang kita dalam menghadapi berbagai musim dalam kehidupan kita. Marilah kita bersukacita atas kebaikan Tuhan sambil menunjukkan wajah gembira kepada sesama kita. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan, tolong ampunilah kami. Amin. Anugerah
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus yang kedua, ayatnya yang ke-24. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Kamu juga. Arnoldus Isaac Apituli pernah menuliskan sebuah syair tentang keluarga yang tercatat dalam PKJ 288. Dalam syairnya itu, ia menegaskan bahwa keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang hidup tanpa masalah. Namun, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang selalu menyertakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan keluarganya. Marilah kita naikkan pujian atas syair ini dari PKJ 288, inilah rumah kami. Saudara kasih yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Meilani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang nyata melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami hadapi sebagai keluarga, kami boleh bertahan sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, tetapi karena Engkaulah yang terus menyertai dan memampukan kami untuk melangkahkan kaki kami di hari-hari kami. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami mau memohon kekuatan dari firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi bekal bagi kami, khususnya kehidupan keluarga kami, sehingga di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, baik persoalan-persoalan rumah tangga ataupun pandemi yang kami hadapi, kami boleh tetap berbahagia karena Kristus menjadi pandu dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh tetap menjadi keluarga yang bertahan di tengah-tengah tantangan zaman yang kami hadapi. Bersabdalah melalui Pendeta Meilani Risamasu, sehingga pada akhirnya kami juga boleh terus dikuatkan, terus dihiburkan, dan dimampukan untuk melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena
lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dan dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pembacaan dari Alkitab yang diangkat dari pengalaman Aquila dan Priscilla. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang menarik yang diangkat oleh Majelis Jemaat GKI Kepaduri untuk kita hari ini adalah survival family. Survive, keluarga yang bertahan, keluarga yang berdaya lenting, keluarga yang memiliki ketahanan, bertahan hidup. Saya pikir bahwa tema ini menjadi penting khususnya bagi kita semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga inti kita, keluarga dan relasi yang kita bangun di dalam relasi kita bersama dengan anggota keluarga yang lain, tapi juga gereja sebagai persekutuan keluarga-keluarga Kristiani. Dan bahwa gereja itu sendiri adalah keluarga Allah. Maka survival family menjadi tema yang menurut saya relevan untuk diangkat. Sehingga model seperti apakah dari survival family ini yang bisa kita adopsi, yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita keluarga demi keluarga, juga gereja sebagai keluarga. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gambaran kita tentang keluarga dikonstruksi secara sosial. Dan itu berarti bahwa kita punya begitu banyak model yang kita pahami sebagai apa itu keluarga. Apakah keluarga Kristenkah, keluarga berbasis budayakah, adakah keluarga yang dibangun oleh karena relasi sosial, pertemanan, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang, ternyata keluarga, menurut anak-anak milenial, dan saya pikir juga di zaman kita, ternyata keluarga itu tidak hanya diikat secara darah, genealogi, tapi juga bahwa bisa diikat oleh karena ketertarikan bersama. Ada komunitas sepeda motor, komunitas pecinta BTS misalnya, gitu kan, atau pecinta grup-grup musik. Mereka menjadi keluarga, menjadi orang-orang yang berbagi minat dan pengalaman yang sama. Mungkin seperti itu kurang lebih. Namun secara spesifik kalau ditanyakan apa makna keluarga bagi saudara, kita punya gambaran yang banyak. Saya pikir Bapak Ibu Bapak pernah mendengar atau membaca, bahkan mengikuti film ini yang saya agak lupa. Saya pikir di tahun 90-an kah menjadi sangat populer, dan lirik lagu ini diciptakan oleh Bapak Arswendo Atmowiloto almarhum yang berlatar belakang Katolik, dan siapa yang tidak kenal, tidak tahu lirik lagu ini, bahkan dipopulerkan kembali dalam film terbaru Keluarga Cemara dengan pemain yang berbeda. Harta yang paling berharga adalah
keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, lagu ini menolong saudara-saudara dan saya untuk memahami bahwa keluarga itu penting. Keluarga itu menjadi tempat saung yang aman, yang nyaman bagi tiap-tiap anggota keluarga. Namun pada realitasnya kita tidak bisa menafikan bahwa ada anggota-anggota keluarga yang tidak melihat persekutuan keluarga itu sendiri sebagai ruang nyaman, sebagai ruang aman, terlebih bagi mereka yang pernah mengalami kekerasan di dalam keluarga. Namun saudara-saudara, secara umum kita memahami bahwa ada harapan, ada kerinduan, bahkan bagi mereka yang mengalami kekerasan-kekerasan dalam keluarga, tetap saya yakin bahwa memiliki gambaran yang ideal tentang keluarga. Apakah saudara-saudara setuju bahwa keluarga seharusnya menjadi harta? Keluarga adalah istana. Keluarga adalah puisi yang paling bermakna. Orang-orang yang mencintai puisi, yang biasa menulis puisi atau membaca puisi, pasti tahu bahwa nilai seni, kedalaman batinnya dari puisi menolong orang-orang pecinta puisi sendiri untuk memahami bahwa kalau keluarga diidentifikasi seperti puisi yang paling bermakna, maka keluarga itu sendiri diharapkan menjadi persekutuan yang tidak hanya punya makna, tapi memberi makna, membangun makna, dan berdampak bagi yang lain. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitabiah tentang keluarga itu sendiri, maka banyak gambaran sebetulnya tentang keluarga yang kita temukan dalam Alkitab. Namun supaya kita tidak terjebak dalam model pembinaan, karena hari ini adalah ibadah penyegaran iman, maka secara singkat saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab sendiri diangkat beberapa model tentang keluarga. Baik keluarga berbasis masyarakat Yahudi, keluarga berbasis masyarakat Greko-Roma atau Yunani Romawi, keluarga dan keluarga-keluarga Kristen lain dalam varian yang lain. Saya katakan sebagai varian karena di sepanjang sejarah kehidupan manusia, khususnya Kristen, tidak hanya ditemukan satu model keluarga. Sebagai institusi sosial, keluarga baik secara konsep atau dalam kenyataannya kan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kondisi alam, agama, dan lain-lain sebagainya. Saya mendapati bahwa secara genealogis sebagai contoh misalnya masyarakat Akit di Tanjung Balai Karimun di wilayah Kepulauan Riau sana, mereka berasal dari beragam latar belakang keluarga, baik etnisitas, baik bahasa, secara sosial mereka berbeda, tapi kemudian karena perkawinan mereka dijumpakan di satu wilayah yang disebut sebagai Kampung Teluk Setimbul, dan mereka oleh kondisi alam tertentu karena masyarakat nelayan, maka mereka menjadi keluarga, menjadi komunitas nelayan, sekalipun beragam. Nah, catatan yang lain yang bisa kita pelajari dari model keluarga yang kita temukan dalam Alkitab adalah bahwa ada perjalanan, ada perubahan, ada pergeseran, termasuk transformasi tentang keluarga itu sendiri. Nah, tantangan yang baik yang kita pelajari sekarang, bagaimana keluarga Kristen pasca pandemi. Kita belum masuk dalam pasca, kita masih mengalami masa pandemi ini. Tapi keluarga Kristen pasca pandemi, bagaimana kita kembangkan sebagai sebuah model yang pantas, yang cocok, yang relevan, yang menghadirkan daya juang keluarga-keluarga Kristen di masa pandemi dan di pasca pandemi ini. Nah, model ini yang akan disebut sebagai survival family, keluarga yang berjuang, keluarga yang bertahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para pakar menyebutkan bahwa dampak dari pandemi ini tidak setahun 2 tahun, sekalipun tahun depan menurut pemerintah vaksin mulai diproduksi dan akan dibagikan kepada warga masyarakat, tetapi dampak dari pandemi ini sendiri akan belasan tahun, mungkin
puluhan tahun. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita membangun, bagaimana kita bersama-sama dalam tuntunan firman Tuhan, kita membangun model survival ini. Sebelum ke arah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam secara tradisional gambaran kita tentang keluarga klasik terdiri dari suami, istri, anak atau anak-anak, dan ditambah dengan misalnya para lansia, maka gambaran tentang keluarga diisi juga oleh opa, oma, gitu ya. Tapi di zaman mengetahui bahwa keluarga itu sendiri bervariasi. Ada varian dari suami dan istri, tapi bisa juga adik dan kakak, suami tanpa anak, dan juga istri suami dan anak-anak tentu saja. Ada juga varian lain bahwa kita menemukan banyak single parents, ibu janda dengan anak-anak dan bapak duda dengan anak-anak atau dengan sanak saudara mereka. Dan varian lain kita temukan banyak anak-anak yang dipelihara, yang dirawat, yang dibesarkan oleh nenek kakek mereka. Jadi mereka merawat cucu mereka atau mereka merawat saudara dari nenek kakek mereka, apalagi kok keluarganya besar. Dan kita temukan sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ada keluarga berbasis usia. Sebagai contoh, anak-anak kita di sekolah minggu, bukankah mereka berkumpul setiap minggu, dan kalau mereka punya relasi yang baik, tidak hanya di hari Minggu, sebelum pandemi kita mengantar mereka untuk mungkin ada latihan-latihan paduan suara, ataupun kegiatan-kegiatan lain, para pemuda, para ibu, bapak-bapak, dan pemuda gereja berkumpul berbasis usia. Mereka menjadi keluarga di dalam persekutuan tubuh Kristus. Ada keluarga berbasis institusi, sebagai contoh gereja itu sendiri. Kita adalah keluarga Allah yang dipersatukan secara spesifik dalam institusi gereja yang berbeda. Tapi dalam tubuh Kristus, sekalipun saya berasal dari GPIB dan ibu bapak berasal dari GKI, ataupun saudara yang lain yang berlatar belakang pernah dari gereja yang lain, kita menjadi keluarga besar Allah. Dan keluarga berbasis komunitas yang lain. Saudara yang terkasih, pemahaman kita tentang variasi keluarga ini akan menolong kita untuk memahami bahwa jangan sampai itu hanya menjadi sah bagi mereka, bagi suami dan istri yang punya anak-anak, tapi kita harus merengkuh juga pengalaman-pengalaman aktual yang dialami oleh warga jemaat dalam pengalaman-pengalaman dan situasi yang berbeda dengan konsep kita tentang, konsep tradisional kita tentang keluarga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia homo sosial. Mau dikatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Homo itu berarti manusia, makhluk, begitu ya. Homo spiritual, bahwa manusia adalah manusia yang bersifat spiritual, bahwa sejak zaman lampau kita punya keinginan, punya kerinduan, punya ketertarikan untuk memahami rahasia, untuk berelasi dengan sang misteri, bahwa sebelum ada agama-agama, manusia sudah mencari, berusaha mendalami, mencari tahu, dan membangun konsep-konsep spiritual, dan juga melaksanakan spiritualitasnya, sehingga muncullah banyak agama-agama, begitu kan? Tidak hanya 6 agama besar di Indonesia, tapi kita tahu bahwa ada keyakinan-keyakinan lokal. Nah, saudara yang ketiga, manusia itu juga homo digitalis, atau manusia yang digital. Apalagi kita dihadapkan pada tantangan 4.0, revolusi industri teknologi 4.0, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tenggelam di dalamnya. Pandemi ini hanya menjadi percepatan. Kita didorong dipercepat. Nah, paling tidak 3 pokok ini, bahwa manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk spiritual, dan manusia sebagai makhluk digitalis,
kita dihadapkan pada tantangan-tantangan keluarga di era ini. Dan kita tahu bahwa tantangan-tantangan ini ketika tidak kita respons dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan ketahanan yang kuat, kita bisa menjadi anggota keluarga yang terpecah. Apalagi di era pandemi ini, kakek di mana, nenek di mana, anak-anak menantu di mana, cucu-cucu kuliah bekerja di mana, dan kita dibatasi secara fisik. Meskipun kita tahu bahwa masyarakat Indonesia cenderung abai dengan pembatasan fisik ini, tapi kita tahu bahwa kita yang bertanggung jawab tidak hanya mendukung pemerintah, tapi merawat keluarga kita, merawat diri kita. Kita paham bahwa resiko besar dari virus ini tidak hanya untuk kesehatan, bukan. Dalam situasi yang seperti ini, keluarga menjadi terancam. Kesatuan keluarga, ikatan persaudaraan, komunikasi menjadi terancam. Dan kita tahu, saya pikir saya tidak perlu mengulangi begitu banyak hal. Ada tantangan fisikal, dampak gelombang pandemi COVID-19 ini menghantam kita, tidak hanya fisik sehingga orang mengalami kelemahan fisik, mengalami kemunduran fisik, tapi juga kesehatan mental terganggu. Dan secara sosial dan spiritual kita semuanya mengalami dampak dari gelombang pandemi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika ditanyakan kemudian apa yang mau firman Tuhan katakan bagi kita, keluarga-keluarga Kristen yang sedang dan masih dan akan berjuang di era yang tak terduga ini. Saudara-saudara, ada catatan penting yang perlu saya sampaikan bahwa bukan sekali ini saja gereja diperhadapkan pada tantangan oleh karena pandemi. Ratusan tahun yang lalu, gereja juga sudah dihadapkan pada wabah, misalnya wabah penyakit terbaru di awal di mana ya? Flu Spanyol, gitu ya katanya ya. Itu pun sebelumnya ada wabah yang juga di zaman reformasi. Di abad itu dampak dari pandemi tidak hanya mengubah ditantang, sehingga lahirlah para reformator. Bagian ini tentu saja bisa dijelaskan pada pemberitaan atau pengajaran yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Aquila dan Priscilla sebagai keluarga Kristiani mau bagikan buat kita. Keluarga Aquila. Catat adalah bahwa mereka berdua ini berasal dari keluarga Yahudi, tapi mereka bertumbuh besar dan berinteraksi di wilayah di luar Israel, artinya bahwa secara kependudukan mereka ini orang-orang Roma, tapi oleh karena Kaisar Claudius memerintahkan bahwa seluruh orang Yahudi harus keluar dari wilayah Roma, maka Aquila dan Priscilla terusir dari ruang hidup mereka di Pontus Roma, dan mereka kemudian berziarah, melalang buana, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana ketika di Korintus mereka kemudian berjumpa dengan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Aquila dan Priscilla ini sendiri ada beberapa catatan yang bisa ditemukan dalam Alkitab. Saudara-saudara bisa lihat tidak hanya di Kisah Rasul pasal 18, tapi di Roma pasal 16 ayat 3, di Kisah Rasul 18, di 1 Korintus 16 ayat 19, dan di catatan-catatan lain ada sapaan yang Paulus sampaikan bagi Aquila dan Priscilla. Siapa ini mereka sehingga dalam hampir, saya tidak katakan semua suratnya ya, tapi paling tidak 6 kali disebutkan nama Priscilla dan Aquila. Lebih banyak Priscilla yang di depan. Hanya 2 kali nama Aquila diletakkan di depan. Aquila dan Priscilla 2 kali, sedangkan nama Priscilla dan Aquila menempatkan Priscilla di depan sebanyak 4 kali. Ini bukan hal yang biasa pada masa itu, menyebut, mengakui, menempatkan perempuan dalam kehidupan sosial
dan khususnya dalam konteks pelayanan adalah sesuatu yang serius. Saya pikir bahwa ini apresiasi besar dalam kehidupan Rasul Paulus yang mau mengakui, mau melihat, mau memperhatikan dan bersedia merangkul Aquila dan Priscilla sebagai rekan pelayanannya. Aquila dan Priscilla disebutkan sebagai pembuat tenda. Mereka ini pasangan aktif, pekerja keras. Sekalipun mereka terbuang dari tempat tinggal mereka, tempat yang baru, di situasi yang baru, mereka harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, kultur masyarakat dan keadaan sosial politik yang baru, tapi mereka bertahan. Mereka bekerja keras, mereka aktif, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga mereka aktif untuk mengembangkan spiritualitas mereka. Aquila dan Priscilla tampak dalam kehidupan mereka bahwa mereka sekalipun berketurunan etnisitasnya sebagai Yahudi, tapi mereka sendiri bisa disebut sebagai pribadi-pribadi yang multikultur, yang hibrid. Sebagai contoh, kalau mau ditanya sama saya, Melanie Risamasu itu orang apa begitu ya? Akan sulit. Orang Ambon akan berkata bahwa Melanie Risamasu itu orang Ambon gitu. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, saya ini orang apa? Saya akan katakan, saya pribadi yang multikultur. Saya pribadi yang hibrid. Saya memang lahir dari seorang ayah yang tulen 100% Ambon, meskipun saya tidak tahu, siapa tahu 5 tahun keturunan dari nenek moyang saya ada keturunan orang Arab, saya juga tidak tahu begitu kan. Tapi dikatakan bahwa ayah saya 100% orang Ambon. Bagaimana dengan ibu saya? Kalau ibu saya campuran, ada Jawanya, ada Belandanya, ada Cinanya, mereka berjumpa di Surabaya dan lahirlah kami anak-anaknya. Lah kalau ditanya saya ini orang apa, saya pasti akan jawab, saya arek Surabaya. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah negosiasi yang menenangkan, yang juga menempatkan saya sebagai pribadi yang punya pilihan untuk menentukan siapa saya. Nah, kalau ditanya siapa Aquila dan Priscilla, secara etnisitas mereka memang orang Yahudi, tetapi dalam diri mereka, seperti saudara-saudara dan juga saya gitu kan, dalam diri kita masing-masing ada identitas yang multi, yang banyak, hibrid. Nah, pernah dengar kata hibrid ya saudara-saudara ya? Nggak cuma kelapa yang hibrid, tapi manusia juga hibrid. Artinya banyak nilai-nilai, banyak hal-hal yang mempengaruhi kepribadian kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga. Nah, Aquila dan Priscilla mereka tidak hanya berasal dari tidak saja bahwa mereka ini adalah pribadi yang multikultur ataupun hibrid, tapi yang menarik untuk diperhatikan bahwa mereka sebagai pribadi yang hibrid itu sendiri, mereka mampu berelasi dan menjadi partner. Aquila dan Priscilla, mereka bersatu sebagai partner, sebagai keluarga, tapi mereka juga partner dalam pekerjaan mereka sebagai pembuat tenda. Dikatakan bahwa Aquila dan Priscilla secara aktif bekerja sebagai pembuat tenda, di mana diduga bahwa Rasul Paulus juga bekerja. Baik dugaannya Paulus bekerja dengan mereka atau Paulus bekerja bersama dengan mereka. Anyway, yang mau dikatakan bahwa Aquila dan Priscilla ini partner dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Dan dikatakan bahwa dalam tradisi dikatakan bahwa bisa jadi Aquila dan Priscilla ini karena nama mereka sudah disebut di Kisah Para Rasul pasal 18, itu artinya bahwa para murid sendiri, para rasul sendiri di Yerusalem dan di wilayah-wilayah yang lain mengetahui bahwa mereka menjadi bagian penting dalam pekabaran Injil. Dan ada tradisi yang mengatakan mereka menjadi bagian dari 70 murid Yesus. Mereka adalah partner dalam bermisi. Para rasul memiliki mereka sebagai rekan pelayanan. Secara keluarga, Aquila dan Priscilla secara menarik dikatakan bahwa mereka belajar dari Paulus. Mereka punya relasi yang baik dengan Paulus, kurang lebih 1,5 tahun mereka tinggal bersama dengan Paulus di Korintus. Itu artinya bahwa mereka membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, paling tidak untuk belajar bersama secara spiritual. Mereka dibangun untuk memahami jalan Kristus. Dan Aquila dan Priscilla tidak hanya belajar, dan mereka mengajar.
Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28 mau mengatakan bahwa ketika beritakan tentang Allah di wilayah mereka, dan ternyata Aquila dan Priscilla sesudah mendengar Apolos, mereka mendatangi Apolos dan menjelaskan tentang jalan Tuhan. Mau dikatakan di situ bahwa jalan Allah disebutkan di ayat ke-26, disebutkan bahwa mereka menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah. Artinya bahwa Apolos sendiri dalam tradisi, dalam pemahaman, dalam budaya Yahudi sudah menjelaskan kepada banyak orang di sinagoge tentang jalan Allah dalam konteks masyarakat Yahudi, dalam agama Yahudi, tapi Aquila dan Priscilla masuk untuk merangkul, mendekati, bahkan berani untuk mengajar Apolos yang di mata mereka sendiri dengan apik sudah menjelaskan tentang Allah, pemahaman tentang Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mau dikatakan di situ bahwa Aquila dan Priscilla ini, mereka orang-orang yang sangat progresif, mereka adalah orang yang sangat aktif. Menarik dikatakan bahwa di firman Tuhan di 1 Korintus pasal 16 ayat 19 dikatakan bahwa mereka ini adalah keluarga yang mendirikan gereja-gereja rumah. Menarik ya Ibu Bapak Saudara ya. Dan sekarang kita tahu, kita lihat bahwa rumah-rumah kita pun menjadi persekutuan. Tidak hanya misalnya kalau di GPIB, biasanya kami di setiap hari Rabu, sebelum pandemi tentu saja, keluarga-keluarga memiliki jadwal rutin untuk menjadi ruang ibadah bersama, ruang persekutuan ibadah keluarga di GPIB. Tapi sesudah kita dihantam oleh pandemi ini, maka ruang-ruang itu masuk ke dalam ruang virtual, bahwa keluarga-keluarga mengambil bagian dalam ibadah secara virtual. Nah, yang mau disampaikan bagi kita melalui pengalaman Aquila dan Priscilla bahwa mereka membuka pintu rumah. Secara detail nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Aquila dan Priscilla sebagai suami dan istri mereka rekan yang aktif, dan mereka punya kearifan. Dari mana mereka disebut sebagai arif? Bayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbuka menerima orang-orang masuk ke dalam rumahnya. Bukankah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bijak, yang berani sekaligus terbuka untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru, sekalipun juga beresiko. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan latar belakang dari Aquila dan Priscilla, maka saya mau membagi 7 catatan penting bagi keluarga-keluarga Kristen di masa ini, di masa bertahan ini, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Aquila dan Priscilla. Yang pertama saya mau bagi adalah survival family. Jadi nilai ini dibangun, dimaknai melalui daya juang keluarga Kristen sebagai refleksi kita dari pembacaan kita tentang Priscilla dan Aquila. Yang pertama adalah survival family adalah keluarga yang berserah, surrender, berserah kepada Allah. Sang reformator, Bapak Yohanes Calvin mengatakan bahwa kita itu perlu meminta kepada Allah untuk meningkatkan harapan kita ketika harapan itu mengecil. Kita minta kepada Allah agar membangkitkan harapan kita ketika ia tertidur. Harapan bisa saja tertidur. Kita minta kepada Allah untuk meneguhkan harapan ketika kita mulai goyah. Dan kita minta kepada Allah untuk menguatkan harapan ketika kita melemah. Dan minta Allah melambungkan harapan ketika kita terhempas. Catatan penting dari Bapak Yohanes Calvin ini menolong kita untuk memahami bahwa bukankah itu yang sudah dilakukan Aquila dan Priscilla. Bayangkan bahwa mereka mereka diusir ke tempat yang baru, ke tempat yang asing, seperti Ibu Bapak Saudara dan saya, sekalipun kita di rumah yang sama, tapi kita dilemparkan dalam situasi yang sama sekali baru. Tidak pernah kita duga, bukan di tahun lalu, bahwa kita memasuki situasi yang sama sekali asing, penuh resiko dan tantangan ini. Sama seperti Aquila dan Priscilla yang dihadapkan pada tantangan yang baru, maka kita minta pada Allah untuk meningkatkan, membangkitkan, meneguhkan, melambungkan harapan kita. Karena saya yakin bahwa di era yang sulit ini begitu banyak pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang secara ekonomi, secara mental, secara sosial dan spiritual dihadapkan pada tantangan-tantangan. Saya yakin bahwa tidak semua orang bisa
membeli kuota untuk mengikuti ibadah ini. Mereka mungkin harus menyimpannya untuk anak-anak yang akan melakukan pendidikan online esok hari, bukan? Dan mereka harus mengirit sedemikian rupa mana yang harus dipilih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, catatan pertama, berserah kepada Allah menjadi acuan pertama bagi saudara-saudara dan saya sebagai survival family, sebagai keluarga yang bertahan di era yang asing, di era yang baru. Kita terpaksa dilempar ke ruang yang sama sekali baru buat kita. Dan Aquila serta Priscilla membuktikan bahwa harapan mereka yang bertumbuh kepada Kristus itu tidak menghilangkan keyakinan bahwa Allah memelihara mereka di tempat, di situasi, di kondisi yang sama sekali baru. Catatan yang kedua saya mau bagi ibu bapak saudara dan kita semuanya yang mendengarkan adalah bahwa catatan yang kedua adalah setelah yang pertama tadi apa? Yang pertama surrender, berserah kepada Tuhan. Maka yang kedua adalah understand. Saya memilih 7 pokok ini dari kata, tapi semoga pembahasannya menolong kita semuanya. Yang kedua adalah understanding, memahami kondisi keluarga. Nah, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, saudara-saudara bisa membukanya di Alkitab saudara-saudara, begitu kan ya. Tapi mau secara singkat saya mau katakan bahwa Filipi pasal 2, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mau mengatakan bahwa oleh karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Saudara lihat, ini ada nilai-nilai yang luar biasa yang Rasul Paulus bagikan buat saudara-saudara dan saya. Ada nasihat keluarga yang memahami anggota keluarga yang lain, ada nasihat yang dibagikan di situ. Bukan berarti bahwa di masa sulit ini, sudahlah kita sama susah toh, jadi kita saling mengerti saja. Nasihat yang nggak usah saya berikan, kamu tahu saya susah, saya tahu kamu susah, ya sudahlah nasihati diri masing-masing. Justru tidak. Dalam keluarga di era yang seperti ini, keluarga yang bertahan adalah keluarga di dalam Kristus yang bertahan adalah ada nasihat di situ. Kita saling mengingatkan. Apalagi di masa yang sulit ini, banyak sekali kekhilafan yang bisa kita lakukan atas nama ekonomi, atas nama bertahan hidup, dan lain sebagainya. Oleh karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan, maka hendaklah kamu sehati, sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bisa dibayangkan tidak bahwa dalam kondisi yang sulit seperti ini, ketika maaf, 1000 maaf, saya harus katakan bahwa salah satu dari anggota keluarga, misalnya pemutusan hubungan kerja, baik itu suami atau istri atau anak-anak, atau tulang punggung keluarga kemudian mengalami pemberhentian kerja. Lalu apa yang terjadi kalau kemudian di satu keluarga ini tidak ada lagi kesehatian, kesatu pikiran. Misalnya suami dan istri, suami berpikir A, istri berpikir B, suami mengalami problema dengan pekerjaan sedangkan istri terus menuntut dan sebaliknya misalnya. Sang istri juga sudah kehilangan pekerjaan dan suami juga berat untuk mendukung secara ekonomi. Lalu ada tuntutan supaya istri segera mencari cara bagaimana caranya. Kalau sudah tidak ada kesehatian, kesatu pikiran, kesatu perasaan, bisa dibayangkan bagaimana anggota keluarga dalam situasi yang sangat-sangat rentan. Dan Paulus katakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir. Keluarga yang survive adalah keluarga yang membangun kesaling pemahaman, memperhatikan kepentingan yang lain. Benar bahwa saya mengalami problema, benar bahwa saya kehilangan pekerjaan, saya tidak bisa lagi melanjutkan sekolah saya. Bisa jadi saudara-saudara mengalami itu. Anak-anak saya sudah tidak bisa lagi bekerja, anak saya tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan mereka. Orang tua saya sudah kehilangan pekerjaan. Tapi bagaimana di suatu situasi seperti ini memperhatikan kepentingan yang lain. Dan sungguh
dibutuhkan kerendah hatian yang dalam. Saya mau berbagi kisah tentang seorang teman yang secara luar biasa memberikan contoh yang baik bagi keluarga-keluarga Kristen yang lain. Ketika sang suami kehilangan pekerjaan, ibu ini juga bekerja tapi juga ditantang oleh pekerjaan sehingga perusahaannya harus tutup dan anak-anak membutuhkan biaya untuk sekolah, mereka harus bertahan hidup. Maka sang ibu ini, teman saya ini dengan luar biasa, dia mengumpulkan data-data nomor telepon warga jemaat, anggota keluarga yang lain, dan dia menawarkan jasa untuk berbelanja. Bahwa dia menerima pesanan apa saja, di toko mana saja, di pasar mana saja yang terdekat dengan lokasi itu, dan dia menerima jasa ini. Dan puji Tuhan bahwa dia didukung oleh suaminya. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya suaminya tidak mendukung, misalnya dengan dasar malulah kamu bekerja di kantor, sekarang kamu terima belanjaan orang-orang, malu. Saya bisa membayangkan kalau tidak ada dukungan, maka relasi yang dibangun antara suami dan istri bisa terganggu, bukan? Dan saya melihat bagaimana teman saya ini bertahan hidup, keluarga ini bertahan, dan akhirnya sang suami terlibat dalam pekerjaan jasa ini, dan anak-anak bisa melanjutkan studinya. Saya berpikir bahwa ini contoh yang konkret, contoh yang nyata, bahwa di era yang sulit ini, keluarga-keluarga Kristen yang bertahan membutuhkan kerendah hatian, memperhatikan kepentingan yang lain. Bukan berarti bahwa misalnya sebagai contoh seorang istri berkata, kamu kan suami, kamu kan laki-laki, maka pikirkanlah, tapi bagaimana sang istri pun meletakkan hatinya, perasaannya kepada sang suami yang secara mental, secara psikologis bisa jadi mengalami goncangan karena kehilangan pekerjaan. Dan sebaliknya, bagaimana para suami juga mendorong, mendukung sehingga dalam kesehatian, kesepikiran. Ingat bahwa saudara-saudara sudah dipersatukan dalam satu tubuh yang disebut sebagai keluarga. Dan kita semuanya dipersatukan, sebagai suami dan istri dipersatukan, tidak lagi dua, tapi menjadi satu. Itu artinya bahwa problem keluarga adalah problem bersama. Butuh kerendah hatian dan saling pengertian. Catatan yang ketiga yang mau bagikan buat saudara-saudara sekalian adalah, nah, ini dia. Setelah yang pertama tadi, berserah pada Tuhan. Yang kedua adalah understanding, memahami, reformed, dan restored. Wah, ini bahasa Inggrisnya apa maksudnya? Secara sederhana kurang lebih bisa diterjemahkan menjadi keluarga yang mengalami perubahan, pengubahan. Keluarga yang sudah diubah oleh Allah. Dan keluarga yang mampu, sesudah diubah oleh Kristus, adalah keluarga yang mampu mengubah yang lain. Mengubah dirinya, mengalami perubahan, mengubah dirinya, mengubah anggota, dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara yang terkasih, dan di catatan ketiga ini mau dikatakan bahwa orang yang berserah kepada Allah dan menumbuhkan perhatian, understanding, bagi anggota keluarga yang lain, menumbuhkan kerendah hatian, itu diharapkan bahwa orang-orang ini, kita ini kemudian mengalami perubahan yang ajaib. Dan kita dipulihkan, juga mampu memulihkan. Saya pikir ketika di masa adaptasi kebiasaan baru, maka sedapat mungkin kita membatasi aktivitas kita di luar rumah, bukan? Dan sebetulnya ini adalah wilayah yang baik bagi anggota-anggota keluarga untuk saling berelasi. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara membagi waktu di era yang baru ini. Ketika kita semuanya lebih sering ada di rumah, apakah kemudian gadget semakin menjauhkan kita dari satu yang dengan lain? Sekalipun kita tahu bahwa kita tidak bisa menafikan kita membutuhkan gadget sebagai informasi, komunikasi, tapi kita juga ditantang pada situasi bagaimana dalam era yang sulit ini pertahanan keluarga juga dibangun, tetap mempersatukan keluarga. Ketika saat ini saya ada di Surabaya, setelah proses studi berlangsung selesai, seperti Pak Pendeta Daud sudah selesai, beliau kembali ke jemaat, tapi saya belum ditempatkan di jemaat, maka di era transisi ini saya dan suami
oleh karena ada situasi khusus kami sementara waktu berpindah ke Surabaya ke rumah orang tua. Di sini saya tinggal bersama dengan orang tua saya, dua orang tua saya dan juga adik-adik ipar dan keponakan kami satu begitu ya. Nah, apa yang kami lakukan di waktu bersama ini? Ketika masing-masing punya pekerjaan yang harus dikerjakan, maka sepanjang hari setelah masing-masing melakukan pekerjaannya, lalu relasi seperti apa yang mau dibangun di dalam keluarga, itu penting. Kita saling menguatkan. Hidup tidak lagi sekedar mengeluh, ini masa sulit, ini, masa ini, gitu kan ya. Tapi ada waktu luang yang dibagi. Ada ada kebersamaan yang berbagi. Ini cara kami di rumah ini untuk berbagi waktu luang. Saya pikir bahwa saya bisa berbagi bagi saudara. Ini adalah yang kami lakukan ketika dengan peralatan yang sederhana, kami boleh memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan dengan peralatan ini. Hampir setiap hari, setiap malam kami melakukan ini. Saudara-saudara tahu lagu ini? Mari bernyanyi dengan saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewatkan waktu bersama dengan keluarga dengan nyanyian nampaknya sebuah hiburan. Tapi ketika teks dalam lagu ini menjadi penguatan, menjadi cara Allah berbicara kepada kita. Sebagaimana Aquila dan Priscilla, mereka punya waktu bersama, waktu belajar, waktu merenungkan firman Tuhan. Sehingga relasi mereka tidak semata-mata terbangun dengan Paulus dan jemaat Korintus, tapi mereka sebagai anggota keluarga, mereka mengalami pemulihan. Mereka diubah oleh Kristus. Cara kami untuk memulihkan relasi, cara kami untuk berbagi kisah, cara kami untuk mengenali maksud Tuhan lewat nyanyian misalnya, sungguh memulihkan batin. Temukan cara saudara bertahan di era ini, sehingga relasi keluarga satu dengan yang lain makin bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, catatan yang keempat yang saya mau bagikan bagi saudara-saudara sekalian adalah bahwa dari Aquila dan Priscilla kita mengetahui bahwa mereka ini adalah pendiri house church, gereja di rumah. Dan yang berdasarkan kajian yang mendalam terhadap kehidupan Aquila dan Priscilla, maka bisa dikatakan bahwa ternyata mereka berdua ini pelayan. Jadi Aquila itu presbyteros dan dicatat dalam tradisi gereja bahwa dia adalah uskup pertama, bishop. Uskup pertama di Asia Minor, begitu kan? Dan Priscilla, tradisi menyebutkan Priscilla sebagai presbytera. Kata presbyteros biasa dikenakan kepada penatua atau tua-tua, dan tradisi kemudian menyebutkan bahwa biasanya yang menjadi presbyter adalah laki-laki, begitu kan? Ada catatan tentang 7 pelayan dan dikatakan bahwa mereka penatua, tapi tradisi juga menyebutkan bahwa Priscilla itu presbytera. Di era itu, di abad perdana, seorang perempuan bersama dengan suaminya terjun dalam pelayanan secara total, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini tradisi yang harus kita pelihara. Kisah ini harus diteruskan. Bahwa kepemimpinan dan pelayanan perempuan, dan saudara-saudara sekalian, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai anak perempuan, bahwa kita semuanya boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Oh ya, sebelum ke sana, tradisi kuat mengatakan bahwa Priscilla
selain sebagai presbiter, ya di duka kuat dia juga menjadi penulis surat Ibrani. Saudara-saudara, kalau kaji surat Ibrani kan sangat luar biasa. Di dalamnya bicara tentang iman. Dan ada catatan yang penting di Ibrani pasal 11 misalnya. Itu kan bicara bahwa iman itu ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Aquila dan Priscilla memberikan keteladanan. Mereka menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Meskipun mereka terbuang, mereka diasingkan, mereka harus berjuang hidup di era yang baru, di tempat yang baru, di situasi yang baru, dengan tantangan-tantangan yang baru. Tapi mereka menjadi teladan. Mereka menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan bagi yang lain. Mereka terbuka dan hangat, karena mereka membuka pintu rumah. Tidak mudah membuka pintu rumah. Bagaimana saudara-saudara mau membuka pintu rumah bagi yang lain? Bukankah itu adalah tindakan yang beresiko? Pelayanan Aquila dan Priscilla ditunjukkan tidak saja mereka membuka pintu rumah, tapi itu menjadi indikasi, menjadi penanda bahwa mereka berani mengambil resiko. Tidak mudah kekristenan bertumbuh di abad pertama. Di era itu kekristenan dicurigai sebagai kelompok-kelompok subversif. Tapi mereka membuka rumah untuk pemberitaan firman. Mereka mau menghadirkan Kristus dalam berelasi bersama dengan yang lain, sekalipun itu beresiko. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya teringat dengan catatan Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 12, saya bacakan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus hanya ketika saya ada di depan kalian, tapi bagaimana ketika saya tidak ada di depan kalian, kalian tetap mengerjakan keselamatanmu tidak? Kata mengerjakan keselamatan berarti bahwa tetap beraktivitas, tetap berkembang, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak saja secara ekonomi menunjukkan ketahanan kita di era yang sulit ini, tapi juga secara sosial kita meningkat, secara spiritual kita bertumbuh. Kerjakan keselamatan tidak hanya perkara spiritualitas, tapi bagaimana saudara-saudara memberikan keteladanan bagi yang lain. Bayangkan kalau tetangga saudara melihat bahwa keluarga saudara adalah keluarga yang memberikan keteladanan, keluarga yang berempati dengan kondisi sekitar, keluarga yang tetap membangun relasi yang baik. Bukankah itu memberikan contoh yang dahsyat? Contoh yang luar biasa. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Pemberitaan Injil tidak hanya diberitakan di ruang-ruang ibadah, tapi pemberitaan Injil itu dinyatakan lewat tindakan-tindakan nyata. Penuh dengan empati, penuh dengan kasih. Bagaimana kondisi anggota keluarga yang jauh dan dekat? Bagaimana kondisi tetangga saudara? Pastikan, setidaknya pastikan, jangan ada orang yang tidak makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, catatan yang berikutnya yang saya bagikan bagi saudara adalah inklusif. Keluarga yang survive, keluarga yang bertahan di era ini adalah keluarga yang inklusif. Galatia pasal 3 ayat 28 mau mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, dan saya sudah katakan tadi, bahwa ketika Priscilla dan Aquila membuka pintu rumah, itu adalah tindakan beresiko. Adalah sesuatu yang aneh di abad itu, di abad perdana itu, bahwa ada persekutuan yang menyatukan berbagai kultur. Kalau gereja rumah di masa itu, dan saya bisa membayangkan bahwa Aquila dan Priscilla rumahnya dipenuhi oleh orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya. Di situ tidak hanya para tuan, tapi juga para hamba. Mau dikatakan hamba itu budak, begitu ya. Pada masa itu, budak adalah realitas sosial, tidak di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita sudah menolak yang namanya perbudakan, meskipun ada perbudakan model lain. Tapi pada masa itu, budak atau perbudakan adalah bagian dari realitas sosial, begitu. Tapi dikatakan bahwa
keluarga yang bertahan, Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang inklusif. Mereka tidak hanya membatasi rumah mereka bagi yang dikenal, tapi mereka mengundang masuk, mari. Rumahku adalah rumah belajar bersama. Beresiko memang, tapi bagaimana rumah tanggaku, keluargaku, anggota keluargaku, orang tuaku, atau aku sebagai orang tua, dan anak-anakku, adalah pribadi-pribadi yang ramah. Setidaknya itu nilai yang bisa kita pelajari dari tindakan Aquila dan Priscilla. Saudara-saudara yang terkasih, di era yang sulit ini, kita perlu menumbuhkan empati setinggi-tinggi mungkin. Apalagi dalam percakapan-percakapan misalnya di WhatsApp. Saya tahu bahwa kita biasa untuk ngobrol dan lain sebagainya. Tapi sungguh milikilah sensitivitas yang tinggi. Bagaimana mungkin misalnya sebagai contoh bahwa saudara, sebagai contoh ya, membicarakan, Pak kalian dengar nggak itu ada itu, Pak Joni, aduh kasihan ya, dia kehilangan pekerjaan ya, itu istrinya juga nggak kerja loh, anak-anaknya gimana itu nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Bayangkan bahwa saudara-saudara misalnya mengangkat itu di ruang publik, di ruang sosial yang banyak keluarga yang membaca. Dan ternyata ada orang yang meneruskannya kepada keluarga Pak Joni dan Ibu Joni. Bukankah itu sesuatu yang menghantam, menyakitkan dan menyedihkan? Saya pikir bahwa kita secara bijak, kita memaknai situasi yang sulit ini dengan cara menyadarkan diri kita bahwa kita harus membangun sensitivitas yang tinggi, empati, keramahan kita. Setidaknya keramahan kita akan menolong keluarga-keluarga yang lain untuk merasa dirangkul, untuk merasa diakui. Bagaimana keluarga kita, secara khusus gereja kita sebagai keluarga Allah, menjadi komunitas yang terbuka dan lintas batas. Yang keempat, bagaimana kita melihat bahwa keluarga-keluarga ini membangun relasi antar kultural, antar budaya, relasi antar generasi. Saudara tahu nggak sekarang yang sedang dikerjakan oleh anak-anak ibu bapak dengan gadget mereka apa? Ataukah kita menyerahkan, ataukah teman-teman, adik-adik sekalian merasa bahwa ini kesempatan yang baik, begitu kan? Orang tua aku percaya bahwa aku kalau memegang HP berarti aku sedang belajar online. Lalu para orang tua juga percaya bahwa itu yang dilakukan oleh anak-anak, maka memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Relasi kemudian ditandai dengan kemerdekaan yang seluas-luasnya. Bukankah ini juga menantang relasi yang dibangun dalam anggota keluarga sendiri? Nah, dalam konteks yang lebih luas, bagaimana gereja membangun relasi antar budaya, relasi antar generasi? Tantangannya adalah ketika belum dibuka ruang ibadah, maka peribadahan seperti apa sebagai contoh ya? Peribadahan seperti apa yang terbuka di ruang bersama ini sehingga orang-orang dari berbagai keadaan sosial, ekonomi, dan generasi, juga usia, bisa saling dirangkum. Rumah Aquila dan Priscilla adalah rumah yang terbuka, rumah di mana orang dari berbagai usia, berbagai latar belakang itu bersama, duduk bersama, memecahkan roti, berdoa, mereka mengalami kasih Kristus dalam persekutuan bersama itu. Tantangannya di zaman sekarang bagaimana perasaan itu, perasaan yang sama itu, kebersamaan itu, memecah roti itu, memecah roti berarti bahwa ada kesaling perhatian, kesaling keterhubungan, bahwa Kristus dinyatakan lewat tindakan-tindakan dalam ruang yang serba terbatas ini. Bagaimana rumah Aquila dan Priscilla adalah rumah yang setara, rumah yang malam kita mendengarkan firman yang sama, firman tentang jalan Kristus itu. Dan mereka saling mengakui, saling setara. Jangan-jangan ibadah ini, seperti saya katakan tadi, hanya bisa diakses oleh yang terbatas. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengaksesnya? Bagaimana mereka yang merasa bahwa, ini untuk keluarga yang lengkap saja. Keluargaku bukan keluarga lengkap.
Aku adalah single parent yang di mata banyak orang adalah keluarga yang tidak lengkap, keluarga yang tidak biasa, tidak normal. Bukankah mereka adalah orang-orang yang bisa jadi punya pengalaman bahwa gereja pun bukan ruang yang ramah. Di era pandemi ini dan pasca pandemi ini, gereja ditantang, kita ditantang. Bagaimana keluarga yang survival adalah keluarga yang menginklusi, mengundang masuk mereka yang selama ini diabaikan oleh gereja, diabaikan oleh kita, yang kita pinggirkan karena kita merasa bahwa mereka berbeda dari kita, mereka tidak senormal kita. Bukankah itu istilah-istilah dan terma-terma yang memisahkan kita dengan yang lain? Tentu semuanya masuk ke dalam kasihnya. Saudara-saudara yang terkasih, catatan yang keenam yang saya bagi saudara adalah, ini pernyataan yang menarik dari Paus Francis. Paus Francis mengatakan begini, keluarga Kristen bercirikan misioner, keluarga Kristen memproklamasikan kasih Allah kepada dunia. Bagaimana caranya kita memproklamasikan kasih Allah kepada dunia? Dengan cara apa? Apakah kita semuanya rame-rame mendaftarkan diri di sekolah teologi sehingga kita bisa memproklamasikan kasih Allah kepada dunia? Nah, saudara-saudara yang terkasih, jawabannya adalah tidak. Maaf ya Bapak Paus, saya tutupi. Oke. Jawabannya adalah tidak. Yang mau dikatakan lewat catatan Bapak Paus Francis ini adalah bahwa pada prinsipnya sejak mulanya misi Allah itu menyentuh dan menggandeng keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak Kristus gandeng, bukan? Baik itu keluarga secara pribadi, gitu ya, pribadi, kolektif ataupun bangsa, dan kekristenan sekarang sudah ke segala penjuru dunia. Tapi mau dikatakan bahwa secara spesifik dalam keluarga Aquila dan Priscilla dikatakan bahwa berelevansi dengan pernyataan Paus Francis bahwa memang pemberitaan kasih Allah, pemberitaan Injil itu mencirikan aktivitas keluarga. Keluarga Kristen bercirikan misioner, sehingga mau dikatakan bahwa aktivitas, kegiatan, perkataan, tindakan sosial kita, cara berpikir kita tidak bisa kita pisahkan dari apa dan saya. Saya mau bagi kembali pernyataan Rasul Paulus berkata begini. Jadi akhirnya mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seorang motivator terkenal, saya lupa namanya, dia berkata bahwa you are what you think, gitu kan? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Catatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi, di Filipi pasal 4 ayat ke-8, dan juga kutipan yang saya ambil dari seorang motivator itu mau mengingatkan saudara-saudara dan saya bahwa tindakan kita itu diawali dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang saudara pikirkan tentang Allah? Apa yang saudara pikirkan tentang diri kita? Apa yang saudara pikirkan tentang keluarga saudara? Dan Rasul Paulus katakan bahwa pikirkanlah semuanya itu. Apa yang mau dipikirkan? Semuanya yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkan itu. Ini adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang progresif, nilai-nilai yang pikiran kita. Sehingga bukan berarti bahwa saudara bukan berarti bahwa saudara dilarang sedih
atau saudara mengabaikan perasaan sedih, tentu saja kerapuhan itu direngkuh, kerapuhan itu diakui. Kita hanya bisa pulih kalau kita mengakui bahwa kita ini sedang rapuh. Ingat catatan pertama tadi, berserah kepada Allah. Catatan itu membutuhkan pengakuan yang mendasar bahwa aku membutuhkan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Hanya yang mengaku di hadapan Allah akan mengalami pemulihan. Nah, dihubungkan dengan ini mau dikatakan bahwa keluarga yang survive di era yang sulit ini adalah keluarga yang pertama, pikirkan. Setelah dipikirkan yang baik-baik itu, yang positif-positif itu kan terintegrasi di pikiran kita. Dia memasuki ruang pikir kita. Orang bilang ada limbik gitu ya, otak limbik kita. Hal yang positif itu kemudian menginternalisasi, lalu kemudian membangun kita dari dalam. Oh ya, Allah tidak akan meninggalkanku sendirian. Allah akan menolongku. Allah memampukanku. Aku hidup. Itu berarti bahwa aku harus memaknai kehidupanku. Artinya mau dikatakan bahwa itu dorongan bagi kita untuk tetap bermisi, tetap berusaha, tetap bekerja, tetap memberitakan firman. Ketika hal positif kita pikirkan, maka hal positif kita lakukan, dan hal positif itu akan dilihat orang, dan orang akan memuliakan nama Tuhan. Orang itu adalah orang baik, orang percaya, orang yang yakin bahwa hidupnya dipelihara oleh Allah. Di situ pemberitaan kasih Allah kepada dunia terjadi. Dan yang terakhir yang saya bagikan pada saudara-saudara sekalian. Keluarga yang survive, keluarga yang bertahan adalah keluarga yang ekonomis, hemat, dan ugahari. Saya meyakini bahwa Aquila dan Priscilla sekalipun mereka sebagai seorang pengusaha, tapi bisa diduga bahwa pribadi mereka, keterbukaan mereka, keteladanan mereka, bahkan tradisi gereja kemudian mengakui mereka sebagai uskup perdana dan Priscilla sebagai presbitera dan juga pemberita Injil yang terkenal di masa itu, maka mau dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang secara bijak mampu mengatur waktu, mampu mengatur tenaga, mampu memanajemen, mengelola, menata kelola kehidupan mereka sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai pelayan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengalami perubahan yang luar biasa, dan mereka berdampak bagi yang lain. Kehadiran mereka berdampak bagi yang lain. Di catatan ketujuh ini, Aquila dan Priscilla, dari pembelajaran tentang mereka mau dikatakan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang saya tidak menemukan memang ayat Alkitab yang mengatakan bahwa mereka ini hemat atau mereka ugahari. Tapi cara mereka berelasi dengan yang lain, dan bisa diduga bahwa kondisi ekonomi pada zaman itu adalah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan juga, tapi bahwa mereka kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang diakui, yang diteladani, maka itu berarti bahwa secara ekonomi mereka juga patut diteladani. Dave Ramsey mengatakan bahwa personal finance is only 20% head knowledge. It's 80% behavior. Kurang lebih diartikannya bahwa finansi personal itu sebetulnya 20%. Pengetahuan itu sifatnya hanya 20%. 80%-nya itu soal gaya hidup, soal behavior, soal perilaku. Keluarga yang bertahan di era sulit ini adalah keluarga yang mampu semaksimal mungkin menata kelola pendapatan dan pengeluaran dari keluarga, berdaya juang, seperti bambu yang diterpa oleh angin yang kuat, begitu kan ya. Tapi karena akarnya dia tahan, sekalipun angin itu mendera dia sekuat mungkin, dia akan selalu punya yang namanya daya lenting. Daya tahan, daya bertahan melewati godaan. Ini yang mau dikatakan bahwa secara ekonomi kita juga ditantang untuk memiliki
kebijaksanaan menata kelola ekonomi kita. Ada keluarga, saya tahu betul, ada keluarga yang harus bertahan hidup dengan 20.000 atau bertahan hidup dengan BLT. Keluarga yang bertahan hidup dengan bantuan dari beras bulog. Saya bersyukur bahwa orang tua saya punya relasi yang baik dengan para tetangga. Sekalipun secara ekonomi dicukupkan oleh Tuhan lewat pekerjaan para orang tua dan kami mendukung, tapi relasi yang baik yang dimiliki dengan para tetangga, bahkan orang tua saya tidak mendapatkan jatah beras bulog dalam masa yang sulit ini, tapi justru tetangga kami yang secara ekonomi sederhana, mereka mau berbagi beras bulog, berbagi beras dengan keluarga kami. Artinya bahwa ada keteladanan dalam lingkup sosial, sehingga para tetangga dan khususnya saudara-saudara kami para tetangga ini bersedia berbagi sesuatu yang sebetulnya hak mereka, tapi mau tetap dibagi karena mereka yakin bahwa udahlah di masa ini kita sama-sama tua. Kamu Bapak Ibu kan pensiunan, ya sudah, saya bantu apa yang saya bisa berikan. Padahal mau dikatakan bahwa wah, banyak orang yang masih peduli di dunia ini. 80% perilaku. Kalau kita mau berbagi, sebetulnya kita dicukupkan. Pemerintah kita sudah membuka banyak bantuan dan kesempatan. Tapi jadi seolah banyak orang yang rakus, banyak orang yang serakah, banyak orang yang merasa tidak cukup, dan banyak orang yang mengambil kepentingan dalam situasi yang sulit ini. Nah, secara personal, secara pribadi dan kolektif dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang bertahan ini adalah keluarga yang secara perilaku hidup saya yang menentukan bagaimana saya bisa bertahan di era ini. Kalau dulu biasa nongkrong di Starbucks seminggu 3 kali, ya nggak usah. Sekarang ini Starbucks-nya ganti, misalnya Janji Jiwa atau apa jiwa-jiwa yang lain begitu kan ya, yang jauh lebih murah lagi, isi es batu, taruh di kulkas, bikin sendiri, bikin kopinya dari kopi yang ya bisa kalau dulu biasa makan dengan anggota keluarga seminggu sekali, misalnya di manalah di Holy Cow apa begitu kan. Nah, sekarang yang holy itu dibangunnya di keluarga. Ya sudah makan sederhana di rumah. Sekarang data menyebutkan bahwa sejak physical distancing, Tokopedia dan toko-toko yang lain melonjak mau mengatakan bahwa ini perilaku kita, perilaku yang konsumtif, perilaku yang boros. Keluarga yang bertahan di era ini adalah keluarga yang saya tahu beberapa atau banyak keluarga yang mampu memang secara ekonomi untuk berbelanja dan lain sebagainya. Tapi karena kita sudah dituntun oleh pemberitaan firman bahwa kita punya hati, kita sensitif, kita berempati pada yang lain, maka jadikanlah rumah kita sebagai rumah teladan. Bahwa cara kita, perilaku kita secara ekonomis pun akan berpengaruh bagi orang-orang yang lain. Saudara-saudaraku, Ugah Hari itu bukan soal tidak lagi berbelanja di mall, tapi itu harus terinternalisasi. Ugah Hari itu berarti berpikir bahwa apa yang saya perlu, yang cukup bagi saya, itu cukup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 7 catatan ini saya bagikan bagi saudara-saudara. Kehidupan keluarga Aquila dan Priscilla mau menunjukkan pada saudara-saudara dan saya bahwa mereka yang bertahan di dalam Kristus, mereka yang berserah kepada Kristus, mereka yang membangun nilai-nilai yang positif bersama dengan Kristus adalah keluarga yang akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghadapi berbagai persoalan di dunia ini. Pada akhirnya yang mau dikatakan bagi kita, survival family adalah di mana tiap-tiap anggota keluarga menyerahkan diri kepada Allah dan hidup dalam pengharapan yang utuh, masing-masing menembuhkan pengertian, penuh kasih,
mengalami perubahan dan pemulihan. Percayalah bahwa ada waktu yang terbaik yang Tuhan nyatakan, tapi saat ini kita berjuang. Itu juga waktu Tuhan. Waktu Tuhan kita nyatakan dengan perjuangan. Bagaimana kita meresapkan nilai-nilai kebajikan melalui tindakan merengkuh yang ditinggalkan dan yang terhilang sebagai bentuk partisipatif dalam misi Allah. Saya mengapresiasi sungguh gereja-gereja yang memberikan perhatian bagi para lansia, karena mereka adalah kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini. Karena tidak boleh ke gereja, tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Tapi bagaimana misalnya gereja membangun kegiatan dan aktivitas yang merengkuh, mengajak mereka. Dan ingat ada keluarga-keluarga yang sedang survive, para single parent, para ibu janda, bapak duda, anak-anak yatim dan piatu yang membutuhkan perhatian gereja, perhatian kita, perhatikan para tetangga. Adakah di antara mereka yang tidak bisa makan, tidak bisa bertahan hidup? Keluarga yang bertahan ini membangun pola pikir dan pola hidup ekonomis yang berdampak bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Selamat berjuang. Dan saudara-saudara yang terkasih, iman kita kepada Kristus adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Maka keluarga yang bertahan adalah keluarga yang tidak hanya mengeluh, tapi melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Berdoa itu penting, tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berjuang, untuk berusaha. Saudara-saudara, keluarga sedang punya pergulatan, tidak ada kedamaian. Saudara berdoa itu penting. Tapi Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk memulihkan relasi, hubungan yang baik antar satu dengan yang lain. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk merenungkan. Sejauh mana keluarga kita bertahan dalam kasih Kristus yang memelihara, yang merawat, yang memampukan, yang menguatkan saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih ya Kristus yang menolong kami untuk memahami bahwa kehidupan Aquila dan Priscilla adalah kehidupan keluarga yang memberikan dampak positif dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau merawat dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami sehingga dalam masa-masa yang sulit ini, pribadi kami, keluarga kami, dan komunitas gerejamu adalah komunitas yang mewujud nyatakan kasih-Mu. Sehingga gereja tidak hanya menjadi ibu, menjadi keluarga, juga menjadi sahabat, dan menjadi kekasih kami. Kami mencintai kehidupan bergereja, baik di ruang-ruang virtual, karena kami tahu bahwa di dalam persekutuan ini, kami menemukan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang memberitakan kasih setia-Mu kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Opa Oma. Tangan kasih-Nya
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah meneguhkan iman percaya kami, baik sebagai pribadi maupun keluarga, bahwa di tengah-tengah tantangan zaman yang ada, Tuhan beserta dengan kami. Mampukanlah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memberikan ruang hati kami untuk dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya, sehingga di tengah-tengah situasi, baik situasi yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan, kami boleh tetap bersuka cita, bertahan, karena kami percaya ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang kami yakini ya Bapa, ketika kami menghadapi pandemi sampai saat ini, kami percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan merengkuh Indonesia, Tuhan merengkuh dunia ini, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa Tuhan untuk proses vaksin yang masih dikerjakan, dan kami mohon Tuhan biarlah vaksin itu juga boleh mendatangkan berkat bagi kami, warga Indonesia dan juga bagi dunia ini. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami, GKI Kepaduri di dalam program kerjanya. Biarlah Tuhan juga terus memakai GKI Kepaduri sebagai sebuah keluarga, supaya kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Dikala ada yang mengalami kelemahan, dikala ada yang mengalami situasi yang buruk, kami yang kuat boleh menopang yang lemah. Sehingga pada akhirnya dunia tahu, masyarakat sekitar tahu, bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Di tengah-tengah kesibukan kami, ketika kami harus bersekolah secara online, ketika kami harus bekerja dari rumah kami masing-masing, ataupun kami harus terpaksa keluar dari rumah karena urusan pekerjaan. Bapa lindungilah kami dengan kesehatan. Bapa berikanlah kepada kami sukacita ketika kami banyak berdiam di rumah. Dan biarlah waktu yang kami miliki bersama dengan keluarga, kami boleh memberikan waktu bersama dengan keluarga kami boleh bercanda tawa, kami boleh bercengkrama di tengah-tengah pandemi ini. Bapa dalam surga, kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami juga mohon Bapa, biarlah Tuhan terus menyertai saudara kami yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Eni, istri dari Bapak Yohanes Rahmat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami juga teringat bagi para pasien COVID-19 yang terbaring sakit, biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati mereka, memperlengkapi para medis, sehingga mereka pada akhirnya boleh disembuhkan. Kami juga teringat saudara kami yang berulang tahun selama sepekan ini, Penatua Merisa Oktavia Purba, Bapak Marshal Indra Setiawan, Bapak Revin Hartadi, Ibu Sari Anggriani Margono, Saudari Ningsi Kalana Telaum Banua, Ibu Elizabeth Ida Fitriani Boru Siregar, Ibu Rodiana Agustina Simbolon, Saudari Lili, Bapak Budi Saputra,
Saudari Mega Oktaviani, Saudari Viani, Ibu Mira Anggriani Santoso, Ibu Herawati Yohana Susanto, Ibu Eni Riani Rahmat, Ibu Joyce Kartina, Ibu Tili Dewi Pratiwi, Saudari Gebi Irawan, Ibu Lani Gunawan, Ibu Chandrawati Hananto, Ibu Sri Arianti Caniadi, Ibu Oktavia Kurniati, Ibu Dian Purbani Tanujaya, Ibu Monika Widya Surya, Ibu Tan Huitin, Ibu Lisa Lataan, Bapak Martinus Denis Wijaya, Bapak Henry Trianto Giarsa, Bapak Wijaya Rusli, dan Bapak Daniel Sugianto. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai mereka di dalam keseharian mereka, dan biarlah mereka juga diberikan kesejahteraan, kesehatan, dan sukacita, sehingga hidup mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk rangkaian bulan keluarga yang boleh terlaksana sampai saat ini, dan kami akan menutupnya di dalam acara-acara pada hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap acara-acara yang akan kami selenggarakan, biar itu boleh menambah sukacita bagi kami sekalian, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan.
mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan iman, dan rejeki yang Kau limpahkan. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, ajarkanlah juga kepada kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kemuliaannya kami agungkan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalan yang akan kita tempuh tidaklah mudah. Namun dalam ketidakmudahan yang kita alami, Tuhan beserta. Bergandengan tanganlah, saling menopang satu dengan yang lain, sebab kita adalah keluarga. Saudaraku, pergilah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara dan keluarga saudara. Ialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.